ربنا اغفر لي Alhamdulillahi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahidul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man tuhiyal Qur'an. Masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, Allah karamaha fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, ilmu-ilmu beliau mugi-mugi manfaat datang putra wayah, mugi datang sedaya umat. Mugi-mugi Allah paring datang beliau kemuliaan dunia ngantos akhirat. Sedaya putra putri saking Ibu Nyai Hajar bersama kepengasuhan pesantren yang kita taklimi, segenap pengurus pesantren, majelis asatidz, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya. Spesial tamu istimewa di majelis mulia malam ini, Ketua PCI NU Jerman, Bapak dan Ibu wali santri, hadirin hadirat seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridha. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat, barokah dan ridhonya. Amin Allahumma amin. Adik-adik santri, spesial hafizin hafizat yang diwisuda khatam Al-Quran 30 juz, baik bil ghaib, bil hifzi, bin nazar maupun bin lirik. Mudah-mudahan maslahah, manfaat dan barokah. Di antara mukjizat dan keistimewaan Al-Quran adalah yang setebal itu 30 juz, 114 surah bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf pun terlewatkan. Tidak ada kitab atau buku apapun yang ukuran tebal dan banyaknya sepadan dengan Al-Quran yang bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan, bisa dihafal secara keseluruhan.
sehingga di mana-mana banyak diadakan musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan Al-Quran. Kita tidak pernah mendengar ada lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain. Belum pernah ada lomba hafalan kitab Zabur, gak ada lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, kitab Tripitaka, gak ada. Karena memang gak bisa dihafal. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara kita yang non-muslim, sealim-alimnya pemeluk agama lain itu nggak ada yang bisa hafal kitab sucinya secara keseluruhan tanpa ada yang terlewatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sealim-alimnya pemeluk agama lain nggak ada yang bisa menghafal kitab sucinya secara utuh menyeluruh. Tapi Al-Quran yang 30 juz 114 surah sakmono kandele, sakmono akeh, anak kecil saja bisa hafal utuh, satu huruf pun nggak ada yang terlewatkan. Bocah cilik umur 7 tahun wae iso hafal Quran. Soalnya bocah sing umur 58 malah ora hafal. Ini kalau bukan Allah yang menghendaki, nggak mungkin. Kalau tidak ada campur tangan Allah, nggak mungkin. Bahkan orang yang punya keterbatasan penglihatan, boten saged ningali, orang buta saja bisa hafal Al-Quran utuh 30 juz. Maka beruntung banget bagi siapa saja yang dipercaya Allah sebagai alat Allah untuk menjaga kelestarian Al-Quran. Orang yang hafal Quran sangat istimewa, karena orang yang hafal Quran itu adalah alat Allah untuk menjaga kelestarian Al-Quran. Al-Quran termasuk yang tidak dihancurkan dan tidak dimusnahkan oleh Allah ila yaumil qiyamah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu yang bernama makhluk pasti akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata para jamaah, ada beberapa yang dijaga keutuhannya oleh Allah sampai dinten kiamat. Di antaranya satu, Ka'bah. Besok menjelang kiamat, menjelang hancurnya dunia, Allah memerintahkan para malaikat untuk mengangkat Ka'bah. Jadi Ka'bah diangkat, diselamatkan untuk ditaruh di surga. Ka'bah termasuk yang tidak dihancurkan. Ada lagi Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang oleh Allah diabadikan. Ketika kiamat terjadi, dunia hancur lebur, Gunung Uhud diangkat oleh malaikat, ditaruh di surga, disalap tenggene museum swarga. Benjang nek sampean sido nang swarga, nek sido saged jalan-jalan ten museum swarga, mangke saged ningali Gunung Uhud. Karena Gunung Uhud itu gunung yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Ada lagi yang tidak dihancurkan oleh Allah adalah juz'un asliyun, juz asli dari manusia. Sekalipun jasad manusia sudah hancur lebur berkalang tanah, tapi juz asli tetap utuh. Besok dititik karo roh, kemudian
kemudian roh gabung kalih juz asli niku hidup lagi, tumbuh berkembang menjadi bentuk yang baru. Yaumul Ba'ats niku bentuknya jenengan boten ngeten-ngeten niki bentuk sementara. Bentuknya tergantung amal perbuatan. Ana sing bentuk kaya malaikat, wanteng wayu apik, ana sing bentuk kaya celeng. Ana sing bentuk kaya wedhus. Tergantung kelakuane. Wong iku lek nang donya kelakuane kaya wedhus, besok dina kiamat dibangkitkan rupane rupa, bentuke bentuk. Lek nang donya kelakuan celeng, benjing yaumul ba'ats kiamat dibangkitkan rupane rupa, bentuke bentuk, modele model. Mergo ning donya kelakuane kaya. Nah, sampai pun orang yang mati kemudian jasadnya dikremasi, dibakar hancur lebur jadi debu, kemudian dilarung ke lautan, ini juz'un asliyun, tetap utuh. Di mana letak juz asli dari manusia itu dirahasiakan oleh Allah. Tapi Kanjeng Nabi nyuduno anter-antere. Ten pundi nuwun sewu, ten gene tengah-tengahe bokong jenengan. Dan nduk selepitane bokongmu kuwi ana mentil cilik kaya sekatel. Gerayang ana. Ayo buntut jare bocah kuwi. Buntut kuwi. Sing metungul cilik kaya sekatel. Engko wae nek arep gerayangi ning omah. Niku juz asli. Walaupun jasad manusia, dagingnya, tulangnya, bahkan rambut dan giginya hancur lebur, tapi juz'un asli itu tetap utuh. Besok dititik karo roh terus tuwuh dadi menungso. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk yang tidak dihancurkan oleh Allah adalah Al-Quran. Cara Allah menjaga keutuhan, menjaga kelestarian Al-Quran adalah melalui hamba-hambanya yang dikaruniai Allah hafal Al-Quran. Karenanya saya mengucapkan selamat kepada para hufaz, hafidin, hafidat yang telah berhasil menghatamkan Al-Quran 30 juz, baik yang bin nawar maupun yang bil hifdi. Pesan saya kepada adik-adik hafidin, hafidat, jangan pernah merasa dan beranggapan kalau kalian sudah khatam 30 juz, tapi beranggaplah, tapi kalau baru khatam masih butuh tambahan, butuh peningkatannya. Gak perlu tambahan meneh. Sampun kathah duitku sampun 5 juta. Sampun kathah, sampun akeh banget. Tapi yang duitku nembe 500 juta. Ada harapan untuk tambah dan terus bertambah. Demikian pula Bapak dan Ibu para wali santri, masalah anak juga begitu. Berat dan ringannya panjenengan mendidik, membiayai anak itu tergantung anggapan panjenengan. Panjenengan gadah anak sampun kalih niku abot. Anak kula sampun kalih, sampun nelasaken biaya kata, sampun megelke utek. Tapi nek anak kula nembe 14, nopo wong anak kula nembe 14, enteng tambah 2 lusin meneh sesambung. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak yang hafal Al-Quran itu benar-benar menjadi qori dan qori'ah li kitabillah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf
Saya sering sampaikan di mana-mana, banyak di antara kita yang sesungguhnya belum bisa membaca Al-Quran. Sejujurnya, malam ini saya merasa malu diaturi ceramah di majelis yang sangat mulia, acaranya haflah hatmil Quran. Saya merasa boten muqtadal hal, boten muqtadal maqam kalau saya yang ceramah di majelis mulia ini. Yang disyukuri adalah para penghafal Al-Quran. Harusnya yang layak berceramah di forum semacam ini adalah pengamal Al-Quran. Kalau perlu, pengamal Al-Quran tingkat dunia. Soalnya acaranya syukuran, hakaman, hafalan Quran. Mestinya sing kasih mau'idah, sing kasih tausiah itu harus pengamal Al-Quran, bukan Anwar Zahid. Anwar Zahid cuma kulhu elek. Banyak di antara kita yang sesungguhnya belum bisa membaca Al-Quran. Ini pangapunten. Bahkan kadang sing wis khatam apal 30 juz niku mawon tesih kathah sing dereng saged membaca Al-Quran. Kelasnya baru membunyikan Al-Quran. Dereng saged maca, nembe saged munekno. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa bedanya membaca dengan membunyikan? Para jamaah, membunyikan garis miring munekno itu memindah dari tulisan ke ucapan. Itu namanya membunyikan. Banyak yang bisa kalau membunyikan, memindah dari tulisan ke ucapan. Tapi kalau membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Nah, selama ini penjenengan kalau ke Al-Quran itu sampun esku faham maknane napa dereng? Sampun ngertos isi kandungane napa dereng? Niku namine dereng maca, nembe munekno. Dapat pahala tapi belum dapat petunjuk. Ingat, Al-Quran itu bacaan, fungsinya untuk dibaca, bukan sekedar dibunyikan. Al-Quran bukan bunyi-bunyian, tapi bacaan. Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun. Sesungguhnya ini al-hadir dihnan Al-Quran, sesungguhnya ini laqur'anun, yakti bacaan, karimun kang mulya. Namanya membaca bukan sekedar memindah dari tulisan ke ucapan, tapi harus disertai pemahaman. Sehingga namanya Qur'anun, bukan tilawatun. Wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW, Iqra, bacalah, bukan sekedar disuruh membunyikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, hebatnya pembaca Al-Quran itu bukan hanya di kalangan manusia saja. Ada pembaca Al-Quran dari kalangan malaikat. Jenengan nek dereng nate pireng tak ceritani. Pembaca Al-Quran
di kalangan malaikat itu namanya malaikat Israfil. Mungkin dulur-dulur selama ini jenengan tahunya malaikat Israfil itu tugasnya apa? Oh, nebul trompet. Ngerti nih sampean malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Sampai saya pernah ditanya, katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Tak jawab, ya. Katanya kalau trompetnya ditiup itu berarti tanda kiamat, dunia hancur. Tak jawab, ya. Dan terus dia tanya lagi, nah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Tak jawab, belum. Jadi ini saya ngomong, nah, kalau gitu malaikat Israfil nganggur. Sekarang apa kerjaan malaikat Israfil? Minta jawab, ngeresiki trompetnya. Nah, itu gimana? Ya Israfil itu sekarang ngeresiki trompetnya. Bener kayaknya. Bener kayaknya kalau rupamu. Ya coba misalnya trompetnya itu nanti berkarat, kayak trompetnya malaikat Israfil itu kayaknya wayah mau instruksi. Ayo sebul, disebul muni seberapa. Kosok kiamatnya cuma seberapa. Omongin terusan omongin. Memang sampai sekarang trompetnya malaikat Israfil belum ditiup. Karena kalau ditiup dunia hancur, artinya kiamat. Sampai saiki urung disebul. Tapi wis dimut. Aku orang ngawur nih. Wis dimut. Allah lebih dulu menciptakan sur sangkakala itu daripada malaikat Israfil. Trompetnya sudah diciptakan 500 tahun. Baru Allah menciptakan malaikat Israfil, petugas peniupnya. Begitu malaikat Israfil jadi ditimbali kalau Gusti Allah. Israfil dalem. Nyah iki nang dimut. Langsung. Kamu yang sampai saya ikut dimut. Makanya sama dongo sengaja buka-buka Israfil gak watuk. Iki lek katik malaikat Israfil watuk sepisan kok. Wes tau pokoke Jawa Tengah mengulon hancur lebur, Jawa Timur aman. Aduh. Lah kabeh mengulon. Parah. Ada pembaca malaikat di tingkat ahli surga. Nah, sampai ono pembaca malaikat ning swarga. Sinten? Nabi Daud alaihi salam. Jadi Nabi Daud itu spesialis pembaca Al-Qur'an di surga. Besok di surga, muga-muga kabeh termasuk ahli swarga. Itu ada agenda perjamuan dengan Allah jadwalnya tiap hari Jumat. Terus digawe acara seremonial. MC-nya malaikat Jibril. Alhamdulillah wis. Orinya Nabi Daud alaihi salam. Di surga Nabi Daud itu yang dibaca bukan kitab Zabur. Meskipun Nabi Daud diberi kitab suci Zabur, tapi kelak di surga sebagai qari yang dibaca Nabi Daud adalah Al-Qur'an. Salah satu mukjizatnya Nabi Daud itu suara. Suaranya Nabi Daud merdu banget. Ketika Nabi Daud melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, semua makhluk terkesima, takjub, bahkan benda-benda mati yang ada di hadapannya meleleh semua. Nabi Daud itu mukjizatnya suara. Makanya qari'ah, vokalis itu lek kepengin suarane enak biasanya tawasulnya nang Nabi Daud. Sampai ana dongane kok, Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyyika Daud alaihi salam. Itu dibaca. Kanggo wong sing wis duwe modal suara enak. Lah nek kaya ngono iku swara muncul berat. Mas yo kon maca donga iku sedina ping 1000 yo kok berat. Lek wis duwe modal swara enak. Ngono. Mukjizat suara Nabi Daud. Nabi Daud di Jepara misalnya, baca takbir Allahu Akbar bisa terdengar dari Jakarta. Masa. Aduh. Ya kan nek itu doang masuk mobil ngono. Kalau suara
apa yang iblis ya? Ini saya jelmaan iblis jadi. Jadi ini tuh Nabi Daud ini misalnya di bawah pohon, terus di petiknya pohon itu ada burung. Nabi Daud tak kepingin, itu cukup dihentak, ceblok mana? Ya alhamdulillah, ibu-ibu kok gak duwe model-model. Orang duwe ya bahaya. Nesu karo bapake mono dideheni, ceblok mana ini? Ya Allah. Hebatnya membaca Al-Quran. Coba anjen Nabi nate dawuh inna lillahi ta'ala ahlun wa may yarju liqa'a Allah falyukrim ahlah. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga. Keluarga dalam artian disayangi, diperhatikan, dicintai. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dalam keadaan diridhai, hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Para sahabat bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah? Na'am, lillahi ahlun fil ardh. Apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Ya, Allah punya keluarga di bumi. Siapa mereka? Ahlullah hum alladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyyan. Orang-orang yang ahli membaca Al-Quran pagi dan sore. Ini rata-rata donga-donga diwaca ini ya ghuduwwan wa 'ashiyyan, bukratan wa asila. Nggih. Nek ghuduwwan gandengane wa 'ashiyyan. Nek bukratan gandengane Allah ya Tuhan. Aku ini ngaji planet Mars. Apa minum gak ono sing nyaut siji iblis. Nek huduan gandengane wa asyiya. Sama kita ini nek bukrotan gandengane wa asyiya. Lho kiai-kiai niku nek maringi ijazah donga rata-rata diwaca esok sore. Esok waca sakmene, sore waca sakmene. Kenapa? Doa yang mustajabah. Donga sing mandi kok esok sore sebab esok sore ku nggon kumpule malaikat bengi karo malaikat awan. Jadi lek donga diwaca waktu isuk karo waktu sore iku diamini malaikat bengi karo malaikat awan bareng. Allah menugaskan malaikat untuk ngatur dunia ini kuatah banget. Dibagi dari rong sip, ono sip awan, ono sip bengi. Kayak pabrik ngono. Kayak nang obes ngono saja. Itu urusannya dunia malaikat bukan duniamu. Dirimu nggak mungkin paham. Jadi Allah tugasi malaikat gua ngatur dunia ini digawe rong sip. Ono malaikat sip awan, ono malaikat sip bengi. Malaikat sip awan itu tugasnya mulai subuh tekan maghrib. Malaikat sip bengi tugasnya maghrib tekan subuh. Lah malaikat sip awan itu durung subuh wis teko. Malaikat sip bengi durung maghrib wis teko. Jadi sampean lek ndonga isu-isu yo menjelang subuh karo marine subuh pas. Iku malaikat bengi durung mulai. Malaikat awan wis teko siap-siap. Jadi ndonga sampeyan diamini karo malaikat awan sekaligus malaikat bumi cek kumpul. Muga-muga paham. Muga-muga paham. Kan Nabi dhewe lek maringi ijazah lak ngono. Sapa wonge maca hauqalah la haula wala quwata illa billah ping 100 esuk karo sore. Esuk diwaca ping 100, sore diwaca ping 100. La yalqahu faqran abadan. Selamanya gak bakal ketemu fakir. Sapa wonge maca hauqalah isuk ping 100, sore ping 100, selawase ora bakal ketemu melarat. Dadi wong sing kecukupan. Niki nek riwayate namung la haula wala quwata illa billah. Mboten usah diterusno bil aliyil alim. Nek ijazah niku mboten angsal dirubah. Ora kena ditambahi, ora kena dikurangi. Kudu plek persis niku ijazah. Jadi nek ijazah la haula wala quwata illa billah, kok sampean waca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gak mandi.
siaran itu. Soalnya merusak dhewe. Jadi nek la haula wala quwata illa billah, dia macane la haula wala quwata illa billah, mboten usah dirubah. Bahkan walaupun secara nahwu salah, niku nek ijazah mboten angsal dirubah. Mboten mandi. Kula diijazahi kalih kiai kula sholawat Fatihah. Niku nek cara nahwu salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratal mustaqim. Nek maca yo sirata nek pas ngamalno ijazah. Iki nek kanggone santri ana huruf jari kok diwaca tok ila sirata, harusnya ila surati. Ini ijazah. Nek enggak paham yo dunianya beda gitu loh. Nek semoga paham. Halo. Mulane wong saka biyen iku mandi-mandi saking mantepe, ora wani melanggar gurune. Sampai cara nahwu wae keliru. Nek cara nahwune yo kudu ila siratal mustaqim. Tapi nek ijazah ila sirata kamu, waca siratika tak mandi. Oh, ya paham, Paham. Pembaca Al-Qur'an itu diakui dari keluargane Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi melanjutkan sabdanya, "Faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu." Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, dalam keadaan diridhoi, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Mulyakno keluargane Gusti Allah. Sapa keluargane Gusti Allah? Alladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyya, orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an pagi dan sore. Orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an adalah keluarga Allah. Diperhatikan, dicintai, disayangi. Kanjeng Nabi terus bersumpah, wallahi, demi Allah, man akramahum akramahullah. Siapa yang memuliakan pembaca-pembaca Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Waman ahanahum ahanahullah. Siapa yang meremehkan para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan diremehkan oleh Allah. Para jamaah, muga-muga kula jenengan ditulungi Gusti Allah sedhek maca Quran. Terlebih niki badhe wulan Ramadan. Membaca Al-Quran itu hakikatnya omong-omongan karo Gusti Allah. Lihat, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wonge kepengin iso omong-omongan karo Gusti Allah, maca Al-Qur'an. Jadi maca Quran niku omong-omongan karo Gusti Allah. Menebu tapi aja terus mbok gawe alasan terus maca Quran ditimbali karo garwane. Nggih, aku sik omong-omongan karo Gusti Allah. Iki nilai pengen Gusti Allah timbang sampean. Aku sih omong-omongan karo Gusti Allah. Uang yang bisa omong-omongan karo Gusti Allah ini mesti wong hebat. Tangganya orang dekat, gitu. Sama bisa omong-omongan karo bupati ini sebangga. Budaya misal, aku mau ngomong-ngomongan karo bupati. Bisa omong-omongan karo ketua PCI NU Jerman wis gayane ra karuan. Asline wong lasem ngono. Ngomong nek Mas memang sapa. Ya pancene kudu ngono. Ya manting generasi muda itu, generasi muda Islam itu. Islam ke depan harus begitu. Gua tak tenang dong, gua mari ini tak kait nomor ini. Ya saya tuh aku yang kudu ngimbangi beliau, tapi tak kirim serius dulu. Mana mau baik. Apa mana sama nih soal ngomong-ngomongan karo presiden, lu tambah gaya. Nah, yang sering ngomong-ngomongan itu berarti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering ngomong-ngomongan dengan bupati siapa? Ya orang dekatnya bupati, orang dalam, akrab. Yang paling sering ngomong-ngomongan dengan presiden siapa? Ya orang dekatnya presiden, orang dalam. Siapa orang dekat Allah? Siapa orang dalam Allah? Yang paling
paling sering ngomong-ngomongan sama Allah? Siapa? Orang yang rajin baca Al-Quran. Orang dekat Allah, orang dalam. Mulane wong sing ahli maca Quran. Iku besok ning akhirat ora usah bingung-bingung goleki alamat swarga. Bangkit dari alam kubur, langsung dapat Sherlock. Langsung antemi. Iya. Setan itu alam kubur itu oleh Sherlock, alamat surga. Kari marani, lek sik bingung koyo arek iku. Dijemput petugas dan panitia surga. Oke, sing goblok-goblok ngono. Tapi sregep maca Quran ya ya. Goblok ya wis pokoke sregep maca Quran nggih. Iku meneh dikeki Sherlock, sik gak iso karo alamat jan. Dijemput panitia, dituntun, dibimbing tidak ning swarga. Enak, kan sama dapat pengalaman daerah kono. Ono panitia sing bimbing. Iki hebate wong sing ahli maca Al-Qur'an. Cukup sebagai bukti kemuliaan Al-Qur'an. Apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti mulia. Coba kita perhatikan, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia. Turunnya di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi orang yang paling kurang semangat. Tempat manapun di belahan bumi ini yang dijadikan sebagai tempat untuk mempelajari Al-Quran pasti menjadi tempat yang paling mulia. Siapapun orang tua yang mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran, membiayai anaknya untuk belajar Al-Quran, akan menjadi orang tua yang paling mulia. Nek gak nunggak Syahriah. Soalnya potongannya akeh sing nunggak. Ketara lagi wonge teko. Teko nggih godhong warna coklat. Syahriah ya anak yang pondok nunggak 4 wulan. Padahal kalungnya sak ngono gedhe. Gelang rompiang-rompiang Syahriah nunggak. Pamer ye. Lagi kehebatannya Al-Quran bahwa ya Allah, Al-Quran adalah sumber dari semua ilmu pengetahuan. Nah, hari ini contoh sederhana ya, bahwa semua ilmu itu termaktub dalam Al-Quran. Ayatnya akrab di telinga kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini bicara tentang ibil, artinya unta. Berarti ini ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bicara sama langit, berarti ini ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nushibat. Jibal, gunung-gunung, ini berarti ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa suqihat. Bumi. Karena bumi itu bahasa Inggrisnya ya kayak gimana? Aslinya mau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini podo. Bumi, ardun. Itu bahasa Arabnya ardun, bahasa Inggrisnya ini maksud tak lumbu ini. Bahasa Indonesianya kursi, bahasa Jawanya kursi, bahasa Arabnya kursiun, bahasa Inggrisnya the church. Kandani orang percaya, kodo. Ini ramang geliong. Apalah yang duruna ilal ibili, apalah yang duruna ilal ibili, kaifa khuliqat. Ibil berarti ilmu biologi. Wa ilal samai kaifa rufi'at, sama ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nushibat, jibal ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa suqihat, ilmu geologi.
ilmu yang mencakup semuanya, namanya ilmu Googleologi. Ilmu apa yang termasuk ning kono? Lho kok bocah saiki kan maca Fathul Wahab males senengane maca Fathul WhatsApp. Mau dodol Facebook, Nihayatul Instagram, Hidayatul Twitter, karo Nihayatul TikTok. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Sumber dari semua ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Al-Quran. Al-Quran yang punya umat Islam. Maka harusnya umat Islam itu jadi umat yang paling hebat, umat yang paling nomor satu, umat yang paling jaya. Harusnya, sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalian harus jadi umat yang terbaik. Kalianlah umat yang terbaik. Siapa yang dimaksud kalian oleh Allah? Ya umat Islam tentu, bukan umat yang lain. Tak baleni. Pengumuman. Harusnya umat Islam itu menjadi umat yang paling baik. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Siapa? Umat Islam. Kemudian di dunia ini, negara yang jumlah penduduknya yang beragama Islam paling besar adalah Indonesia. Di dunia ini, negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak adalah Indonesia. Jumlah umat Islam Indonesia ini paling besar seluruh dunia. Penduduk Islam Saudi Arabia, ditambah penduduk Muslim Uni Emirat Arab, ditambah penduduk Muslim Mesir, 3 negara itu nggak ada separuhnya Islam Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Harusnya Indonesia dong yang paling hebat, yang menjadi kuntum khaira ummatin. Harusnya Indonesia, umat Islam terbesar, punya Al-Quran. Al-Quran sumber dari semua ilmu. Kalau tidak salah, 869 ayat Al-Quran itu bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kenapa kita kalah sama Jepang? Jepang itu agamanya Shinto. Mereka punya kitab suci namanya Nahonja dan Nihongi Ninishi. Kita awal orang yang ngerti ya. Jadi ketua PCI itu Jerman ya karo. Ini ngerti ini kan seputar Jerman, bukan ngerti Jepang. Duh, kitab suci ini wong Jepang jenenge Nahonja sama Nihongi Ninishi. Itu satu pun tidak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kenapa orang Jepang kok canggih-canggih ilmu pengetahuan dan teknologinya? Sementara kita yang punya Al-Quran 869 ayatnya bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kok kalah harus Jepang? Ayo coba dibuktikan. Yamaha Jepang, nyaut Yamaha Jepang. Kurang banter, Yamaha Jepang. Toyota Jepang. Honda Jepang. Motorola Jepang. Kabeh Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang. Jenang Kudus, Gudeg Jogja, Pempek Palembang, Pecel Madiun, Winko Babak. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Nek badokan juara kita. Makanya sampai ono istilah fi kulli makan. Di setiap tempat mangan. Apa maneh kena wong mayong, kullu syai'in qalu. Wa idza fata'allam berqalu. Wa idza fatak kerupuk qalu. Wa idza fatak urang qalu. Wa idza fatak pindang qalu. Apalagi coba maaf. Sehingga berdasarkan informasi dari UNDP, United Nations Development Program, yang dilaporkan ke HDI
Orang ngerti? Lagi mau Pak PCI NU ngomong kan ngerti orang? Yes. Seterat yang sing diomongi ngono kok ono. Iki ora ngomongi dirimu tok nek sing ngono-ngono kae ya mungkin. Makanya ngapunten kalau saya harus umum, harus merangkul semuanya. Yang model sepuh-sepuh ya tersentuh, yang model biasa-biasa ngaji ngoten niku nggih tersentuh, sing kecil-kecil ngene. Omongan kula mboten merangkul mereka, buyar orang yang belum ngaji. Makanya mohon izin kalau kadang bahasa saya ngawur, soalnya saya menyesuaikan dengan mereka. Karena kalau ngomongin ngawur kan mereka punya anggapan kuat, baik dia ini bodoh kecil, akhirnya beliau ngaji. Nah kalau saya urus ngajinya, dan muslim wasyarif rahimahullah, wa nafa'allahu bi'amrihi wa hasyurna min surati ma'amin ya rabbal alamin. Karena bakal budal. Terus apa sing ngopeni model-model? Ngaji. Strata pendidikan kita itu paling rendah. S3, doktor, kita itu paling rendah. Mohon izin. Paling rendah ya apa ini? Isor ini. Ini kita bicara tentang doktor S3. Aku kan saya bicara begini karena saya jelek-jelek juga sarjana sarungan saja kemana-mana. Akan nonton YouTube. Izin Ketua PCI NU, saya juga Profesor Protolan Pemuda Ansor. Ini Profesor Protolan Pemuda Ansor. Negara yang paling kaya doktor S3 itu Israel. Makanya Israel itu great maker. Amerika Serikat tuh yang katanya negara superpower, negara adidaya, gak berani sama Israel karena pos-pos kekuasaan Amerika udah dicengker sama Israel. Produk-produk teknologi dan persenjataan Amerika itu grand makernya orang Israel. Makanya Israel perang musuh negara dia, Amerika selalu membackup, Amerika selalu berada di belakangnya. Israel itu negara canggih. Setiap 1 juta penduduknya sekitar 15 ribuannya doktor S3. Itu Israel. Amerika sendiri dari setiap 1 juta penduduk doktornya cuma sekitar 7 ribuan. Jepang 6 ribuan, Jerman 5 ribuan. Saya yang gak nyangka itu India. India ini cuma satu hobi, ini cuma nyanyi tok India. Mulai rabi sampai pegatan nyanyi India. Mulai mangan sampai ngising nyanyi India. Mulai guyon sampai tukaran nyanyi India. Aneh nyanyi tok ke India. Yang lagu yang paling terkenal sorry. Tumpah ilahi. Tumpah ilahi. Hobinya cuma nyanyi, tapi ternyata India itu setiap 1 juta penduduknya 3.600 dokter, kecuali Pakistan 300-an. Indonesia ini dari setiap 1 juta penduduk dokternya sudah loro. Sudah loro kuwi sing separuh tuku. Oleh gelar dokter ini mergo tuku. Aku yo iso nek tuku. Tapi bagi saya nggak penting apa artinya dokter tanpa prestasi. Dokter rasa tepuk tangan. Ngapun. Miskin kita dokter. Kita yang paling kaya itu dukun. Mulai dukun bancik sampai dukun cabul. Ngapun konsolidasi budaya. Harusnya kita berkaca dan belajar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih dalam waktu 23 tahun, Rasulullah mampu mereformasi, mampu merubah dua kota besar jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Marokizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Orang-orang ngerti ya? Pusat peradaban dunia. Sampai umat Islam dari seluruh penjuru dunia ini kepingin mendatangi Makkah dan Madinah. Kita yang Islamnya mayoritas, objek wisata kita yang ada itu malah candi-candi yang terkenal. Jawa Tengah pusatnya candi. Halo? Coba objek tourism kayak Makkah Madinah. Tiap hari ratusan ribu pengunjungnya. Kita objek wisata yang terkenal malah candi-candi. Ngapunten, saya kapan itu pas ke Hongkong, ngomong-ngomongan sama orang sana ditanya, saya alhamdulillah nggak sering. Hongkong, Korea, Taiwan, Malaysia, Singapura, kalau saya takon ngopor, ngaret. Ya Allah, ngapunten, saya pernah ditanya pas ngomong-ngomongan, where are you from, Mister? Pulang dari mana? Ya aku jawab, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Begitu dia tahu saya dari Indonesia, itu apa komentarnya? Indonesia, Borobudur is good. Borobudur bagus. Dia itu cerita, Borobudur itu dibangun pada masa ini. Aku ini kan, lu ini ngomong besok apal mana kita candi Borobudur. Jadi yang bangun siapa? Terus tukangnya itu bayarannya enggak piro. Waktunya enggak pirang tronton, apal dia. Lu ngomong apal mana kita candi Borobudur. Aku sebagai seorang muslim, gengsi aku. Kenapa yang dikenal wisata bukan milik umat Islam? Gengsi aku pengen menonjolkan Islam. Tak omongi, tak Borobudur kok sama dia. But Al-Akbar Moskow is very good. Aku ngomong, ada yang lebih bagus, namanya Masjid Al-Akbar. Dia penasaran, wah Masjid Al-Akbar, wah Al-Akbar Moskow, di mana Masjid Al-Akbar? Akan jadi ini Surabaya. Begitu aku ngomong Surabaya, apa komentarnya dia? Surabaya, Doli is good. Padahal harus tutup, masih lebih dikenal daripada Masjid Al-Akbar. Ngomong oke gundulmu. Ya, sesuai. Tapi tolong cangkemnya dikondisi. Ya, karena ini di pondok Al-Quran, bro. Sama ini kampung-kampung kayak bunga-bunga sakasmu kamu. Tapi tolong hormati, ini di pesantren. Ya. Ini makanya cara pelali mikir rumah sana ceramai syukur nyotot oleh sampai minggu. Dan aku model kayak dirimu yang gak ngarah diundang wong meneh. Angel ini mikir bapak kamu lu gak larang. Gak boleh, pengen murah ya takui kalau gak masalah. Yakin langsung dibordol kalau kapal saya. Orang itu kalau benar-benar bisa membaca Al-Quran, ya itu tadi loh pesan saya, jangan pernah beranggapan sudah khatam, tapi baru khatam. Jika terus pengen pengembangan. Yang khatam 30 juz bin Nadhr harus berikhtiar maksimal terus mengejar impian agar khatam 30 juz bil hifzi. Yang khatam 30 juz bil hifzi, aku baru khatam 30 juz bil hifzi, baru bil hifzi. Aku harus mengejar target bil fahmi, pemahamannya. Yang sudah bisa memahami, aku baru tingkat bil fahmi, harus kejar target bil fi'li, bil amali, prakteknya, pengamalannya. Pun jadi ahlul Quran teman-teman, masya Allah. Nah, pusat penggemblengan itu di mana?
Jadi pondok pesantren, ingat, yang membawa Islam ke Indonesia ini para wali. Rata-rata wali penyebar Islam di Indonesia yang kita kenal dengan sebutan wali songo. Sesungguhnya wali songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi. Rata-rata hafal Quran, mengajarkan Islam di Indonesia ini melalui wadah yang disebut dengan pondok pesantren. Para wali mengajarkan Islam di Indonesia melalui pondok pesantren. Para wali mengajarkan Al-Quran melalui pondok pesantren. Jadi nuzulul Quran di Indonesia itu melalui pondok pesantren. Makanya kalau ada orang yang bukan lulusan pondok pesantren, bukan alumni pondok pesantren, gak tahu ngaji no pondok pesantren, kok gaya-gaya dalil qala ta'ala, berarti menyalahi fitrah nuzulul Quran di Indonesia. Ojo ngono. Akeh kata pae. Tak baleni. Ono wong gayane dalil qala ta'ala, apalagi reko-reko nafsiri Al-Quran, tapi dia nggak pernah mondok, dia bukan lulusan pondok pesantren, itu berarti menyalahi fitrah nuzulul Quran di Indonesia. Karena nuzulul Quran di Indonesia melalui pondok pesantren. Rintisan awalnya subhanallah boten keliru, panjenengan putra putrine disalahkan bene pondok pesantren Al-Islam Al-Islam ono Al-Islam ngarep mau tak dulu ono Al-Anwar niku sudin kalau Al-Udin Nailul Jannah wis masamu wis kok ayo pondok anak zaman lagi gak pondok iki dadine yang ngono kuwi semua itu jejerno bocah sing tau mondok karo bocah sing ora tau mondok mbok sawang wajahe tok wis beda. Sampe nyawang wajahku terus nyawang raine cah kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon ngeten nggih. Pondok pesantren melahirkan para ulama, melahirkan para kiai, bunyai, ustaz-ustazah yang menyebarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Ini gaya yang dipakai persis gaya yang dipakai oleh para wali penyebar Islam di Indonesia, dengan santun penuh kelembutan, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau terpaksa baru wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak pakai koyok-koyokan, tidak pakai gontok-gontokan, tidak pakai kekerasan. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum, lemah lembut. Mergo walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu kering, kalau kamu keras, kasar, justru mereka akan menjauh darimu. Metode inilah yang membuat dakwah para wali dalam mensiarkan Islam di Indonesia sukses besar. Akhirnya Islam menjadi agama mayoritas penduduk di Indonesia. Beda dengan para penjajah, dalam hal ini Belanda. Belanda menjajah Indonesia, izin Belanda. Ini Jerman ya. Belanda menjajah Indonesia itu nggak sebentar, 350 tahun lebih. Dan Belanda bukan hanya menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Belanda juga menyebarkan agama, tapi agama yang ditawarkan Belanda nggak payu. Kenapa? Sebab Belanda keren. Beda dengan para wali yang tidak pernah mengerengi masyarakat. Mengerengi itu bahasa Indonesia apa? Terus pakai mengerengi. Ya kan? Tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasakan di Indonesia. Ono sing gak enek.
Nenek itu bahasa Indonesia ini memanjat. Nenek celingkrik-celingkrik. Masuk memanjat bercelingkrik. Muyo ini bahasa Indonesia ini kencing. Nenek muyo anyang-anyangan. Masuk kencing maksud. Para wali itu gak ada yang mengerani masyarakat. Halus, mulanya masyarakat senang. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya, apa yang disebut dengan uswatun? Kurang semangat. Apa yang disebut dengan uswatun? Ini metode Al-Quran. Contoh dan keteladanan prima secara totalitas. Bukan hanya mau'izah hasanah, tapi uswatun hasanah. Dakwah bil hal, karena memang lisanul hal afsahul min lisanil maqal. Bahasa sikap itu jauh lebih mengena, lebih ampuh, lebih fasih daripada bahasa ucapan. Orang itu diomongi 1000 kali, sama dikasih contoh sekali itu lebih mengena, luwih mandi dikasih contoh sekali. Ini yang dipakai oleh para wali, para ulama tempo dulu. Jadi memang betul-betul contoh dan keteladanan, bukan hanya mau'izah hasanah, tapi uswatun hasanah. Nah, saya sering sampaikan kritik. Di negara kita Indonesia tercinta ini terlalu banyak mau'izah hasanah, tapi sangat minim uswatun hasanah. Akeh wong sing pinter pidato tapi gak pinter dadi contoh. Banyak orang yang pandai berceramah tapi tidak pandai jadi uswah. Pandai berorasi tapi tidak pandai berekspresi. Pandai secara ilmi tapi tidak pandai secara amali. Indonesia ini acara apa sih gak mau itu? Semua forum, semua majelis, semua event pasti ada mau itu hasanahnya. Aku soalnya dulu diundang ngono-ngono. Terus tahu kabeh mulai acara paling cilik sampai paling gede, paling dek sampai paling dhuwur. Coba, kok wayah Rabiul Awal ana peringatan Maulid Nabi, mau'izah hasanah. Engko Rejab ana peringatan Isra Mi'raj, mau'izah hasanah. Engko menyongsong Ramadan, mau'izah hasanah. Ramadan nuzulul Quran, mau'izah hasanah. Wis salah, mulai wis bodho riyaya halal bihalal, mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah kabeh. Engko wong kate berangkat haji, mau'izah hasanah. Ono sing rabi walimatul nikah, mau'izah hasanah. Engko bojone meteng walimatul hamil, mau'izah hasanah. Bojone nglairno jenakno anak, akikoan walimatul tasmiyah, walimatul akikah, mau'izah hasanah. Anake khitan sunat walimatul khitan, mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah kabeh. Aku tahu diundang apa bro. Aku sendiri kali diundang ini cuma situ mau'izah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Belum tahu. Di mana-mana mau'izah hasanah, setiap event mau'izah hasanah. Tapi kenapa tidak mampu menjadi wasilah turunnya hidayah? Kenapa tidak mampu menyadarkan umat? Ya karena hanya mau'izah, bukan uswah. Mek pidato boten contoh. Ngapunten. Kadang ngomong pidato berapi-api jam nerangno bab ikhlas. Amal harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak diterima oleh Allah. Kata Allah dalil, wa ma'ulimu illa liya'budullaha mukhlishin lahu din. Definisinya ikhlas canggih. Al-ikhlas tasbihatul amal an mulahadatil makhluqat. Pokoknya amalnya ikhlas, Allah sendiri yang akan membalas. Jangan berharap balasan manusia, karena balasan manusia cuma sedikit. Allah yang akan memberikan balasan sebanyak-banyaknya. Harus ikhlas. Ngono. Pidato jam nerangno bab ikhlas. Berpidato mulai gak disangoni oleh panitia. Gremeng. Grundel. Makanya malam ini saya minta tolong kepada seluruh panitia, tolong keikhlasan saya jangan diuji. Ya karena keikhlasan saya benar-benar belum teruji. Menurut
Khalil. Ayo ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fadarikum. Ngrasani iki padha karo mangan batange wong sing dirasani. Ngrasani iki dosa gedhe, ora dosa cilik. Ngrasani iki marake mlebu neraka. Sing pidato urung mingkem lho sing dipidatoni rasan-rasan. Sing dirasani yo kiyaine. Mulane pidatone kiai-kiai saiki ku gak pakai mandi, gak pakai ngefek. Mergo cuma mau hidup, bukan uswah. Itu kalau kiai biyen pidatone gak enak blas dibanding karo kiai saiki. Aduh. Apa-apa. Kudu ana makhluk ngono. Kiai biyen iki kok gak enak-enak ngantuk ning wong. Tapi ampuh, tapi mandi. Nek satu-satu saiki, Masya Allah, pandai bersikap lidah, pandai memainkan dan mengolah kata-kata, pandai berorasi, berargumentasi, berdiplomasi, enak-enak nek pidato. Tapi nggak ada asarnya. Sampai mulai ngaji, kiai-kiai guyon ngomong. Mungkin kula dicintani kali guru-guru kula, kiai-kiai kula nek crita Mbah Yai Romli keterongan Jombang. Niku nek mulai ngaji gremeng ora cetok. Maca kitab balang ten santri-santrine. Mbok santrine iki kupinge diplek-plek. Enggak ora krungu. Ora iso ngesai, dadi kitabe khatam, iki kitabe didol meneh payu. Ora ono sasane ya. Tapi santrine kok hebat-hebat. Malah kadang ono kiai mulang kliru kabeh. Maknane lho kliru kiai wis sepuh, peningale pun berarti pun mboten mati ketinggal, ngagem kacamata, kandel kacamatane. Kitabe wis lawas, sasane blobor. Mulang santrine al-jamalu ambek pecicil golek manane ora cetha kok al-jamalu utawi unta diwaca untu. Lah santrine kan ada sasa ngapunten Mbah Yai niku maknane unta. Kiai ini mau kalah. Lah iya maksudku kuwi unta sing duwe untu. Bahasa Arabe jamak. Dene orang duwe untu cara Arabe nakoh. Kiai mau kalah. Wal jarot dulang lawang. Walang diwaca lawang jere santrine. Walang Mbah Yai niku maknane wis meneng maksudku kuwi walang sing mlebu teko lawang. Wal hayatu lan alu. Kula diwaca alu dene santrine. Kula Mbah Yai. Ayo maksudku kula sing gedene sak alu. Ora cetol mulan, tapi santrine muni kok manfaat kok barokah. Kula nate diceritani kali kiai kula niki mbok soki mbok. Untuk info ya apa-apa cerita api ana hikmah. Mbah Yai Maksum Lasem niku nate mulang ngaji santrine niku ngantuk. Dene nek mulang terus maca niku arang-arang nek mulang ngaji. Ditakonan wae. Dilu takon. Niku kersane napa Mbah Yai Maksum niku kersane ngetes santrine, tapi gayane ngoten beliau oleh mulang. Alhamdulillah. Iki dadi apa lho? Partine dadi apa lho? Partine dadi apa lho? Sampai ini enten sing ngertos muktada Mbah Yai. Oh, muktada ya berarti utawi ya. Kabeh di mana nih utawi tandane nang dhuwur men kali ya. Ya. Nggih Mbah Yai. Terus maknane piye? Sekaya puji Mbah Yai. Krungu. Ayo dimaknani. Alhamdulillah. Utawi sekaya lillahi. Nek iki dadi apa lho?
Nggih Mbah Yai. Ngono. Manane? Keduwe Gusti Allah ngono lho ya. Nggih Mbah Yai. Ayo ditulis kabeh. Keduwe Gusti Allah. Terus diterangno. Dadi sekabehane puji kang pakan perkara kuwi kagungane Gusti Allah. Ora trimo ngantuk turu Mbah Yai. Santri iki kok kiyaine sare ora bakal wani munggah. Kleset ae wae. Ono santri sing nakal. Perkara Mbah Yai sare. Suwini diteni ora ungu-ungu, ora tangi-tangi. Ya pondoke niku kamare kan cicik karo warung. Ono santri sing beli model ngono. Kleset metu nawar. Mangan pecel. Bareng wis entek mangan bareng ngaji lungguh plek. Mbah Yai niku sak dereng ungu, sak sare. Ya santri niku mergo guguk sikile niku nyempar wadah mangsi karo biyen sing diomongani klotang. Mbah Yai kaget melek ngene. Karepe arep terus memulang. Tekon ndi mau kene. Ken warung Mbah Yai. Padahal karepe tekon ndi lek ngaji mau tekon ndi. Aku santri wonge kowe. Santri sing model ngoten niku iso dadi kiai hebat kok. Ngaji mulang nerangno bab tahrimul ghasab. Al-ghasabu utawi ghasab nganggo barange wong ora kandha, ora pamit, ora izin. Iku minal kabairi tetep setengah saking jumlahe pira-pira dosa gedhe. Dadi ngasap nganggo barange wong ora izin iki dosa gedhe ya lho. Lha kiyaine bar mulang ngaji medhun goleki sandale ilang. Lha sing dasar sandale iki yo santri sing ngajine lunga ngarep dhewe. Niki lho santri sing dasar sandale kiai bareng mulih iso dadi bos sandal. Duwe pabrik sandal. Masyaallah ya ana santri-santri yang pengen dari juragan sandal. Sesuk sandale kusukin sandal. Ya jenengan mawon Yai. Dari juragan sandal. Jajal. Ini Ya. kowe ra melu urun masuk cerewet. Ini hanya dimiliki oleh pondok pesantren dan tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain. Makanya santri walaupun ketoke morot modal, jemburis orang romesi dan roto-roto tahu budikan. Ojo diremehkan. Walaupun ilmunya santri ini sithik, jangan diremehkan. Kenapa? Sebab ilmunya santri ini sangatnya nyambung ke hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo diremehkan. Walaupun ilmunya sithik, ilmunya santri hakikatnya ilmunya Gusti Kanjeng Nabi. Lah nek sing kuliah nggone fakultas, nggone universitas bisa nate nyambunge kan teko Einstein, teko ngene. Yo ora njaluk barokah nggone Albert Einstein nggone sapa ngono. Wes jam 10 lebih. Iki boten iki tasih kathah acarane niki sing lingkuh dereng. Kula aslinipun namung subhanallah. Namun cerita mawon, kula rumaos boten pantes, kula nek disebut tausiah napa melih mauidhah hasanah, saestu boten pantes. Lampun niki dirawuhi dening para kiai, para bunyai wonten bunyai hana. Niku mestine wayahe spesialis beliau sing mauidhah lan nyobane acara haflah Khatmil Quran ngoten niki. Wonten Gus Jam, wayahe beliau sing paring mauidhah hasanah. Tapi sakingane kula disuwun kalih Ibu Bunyai Hajar nek beliau sing nyuwun gak wani bantah kula. Dadi kula namung cerita mawon. Dadi ngapunten sanget menawi sing kula aturaken boten muktadal hal, sing kula aturaken boten sesuai nggih. Niki sing salah niku ya sing nekakno aku mrene.
Terus ngerti Anwar Zahid model ngene kok. Kula derek ndongaaken mugi-mugi pondok pesantren menika istiqomah ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi sedaya duriyah putra wayah saged nerusaken perjuangane muassis. Nggih, Gus Bahak, Gus Udin, Gus pokoke Gus liyane kabeh muga-muga saged nerusaken rintisan menika. Soale lek trimo mewarisi ilmu, mewarisi pondok niku gampang. Kalau hanya sekedar transfer of knowledge gampang. Budal mondok 5 tahun mesti iso maca kitab kuning. Budal mondok ngaji 5 tahun mesti iso ngaji. Mondok 5 tahun kok ora iso ngaji, berarti goblok e pol-polan. Wah kok wae mondok pondok. Gampang nek sekedar marisi niku. Tapi sing angel niku lak hayatun ruhaniyah yang disebut dengan al-hikmah wal barokah. Itu yang sulit. Nah, hikmah barokah itu bukan wilayahnya otak, tapi wilayahnya hati. Perlu diketahui para santri, otak memproduk ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pintar. Hati memproduk hikmah barokah hidayah, outputnya orang-orang benar. Nah, kalau bisa ya pintar, ya benar, ya benar, ya pintar. Karena tidak semua orang pintar itu benar dan tidak semua orang benar itu pintar. Saya sering sampaikan dalilnya, laisa kullu pinterin beneran, wa laisa kullu benerin pinteran. Tidak semua orang pintar itu benar dan tidak semua orang benar itu pintar. Banyak orang pintar yang tidak benar, banyak orang benar yang tidak pintar. Kalau bisa jadi orang itu ya pintar, ya benar, ya benar, ya pintar. Tapi kalau nggak bisa, milih salah satu, mending jadi orang benar meskipun nggak pintar daripada jadi orang pintar tapi nggak benar. Kenapa? Karena memintarkan orang benar itu jauh lebih mudah daripada membenarkan orang pintar. Orang kalau pintar, apalagi kemintar, sok pintar, susah dibenerin. Karena rata-rata orang pintar itu punya torikoh sendiri, namanya torikoh al-ngeyeliyah. Mangel dikandani. Sehingga maaf, banyak fakultas pendidikan, tapi nggak ada fakultas kesabaran. Sama lihat pengen putra-putri ini ahli di bidang pendidikan gampang. Kan ini kata fakultas pendidikan, tapi betul-betul fakultas kesabaran. Betul? Pengen ahli di bidang ekonomi gampang. Kata fakultas ekonomi, tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Pengen ahli teknologi, gampang. Soalnya ini kata fakultas teknik, tapi nggak ada fakultas takwa. Pengen pintar dakwah, gampang. Soalnya ini kata fakultas dakwah, tapi tidak ada fakultas keikhlasan. Pengen ahli hukum, kata fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas keadilan, nggak ada fakultas kejujuran. Sehingga penting sangat yang namanya gaya spiritual, apa yang disebut al-hikmah wal barokah. Kalau dalam bahasanya PCI NU Jerman, bukan hanya imanensi, tapi juga harus frevensi. Ini dua video rasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika ngapunten dari al-hikmah wal barokah ini para jamaah, orang itu bisa sama di dalam dakwah, tapi berbeda di dalam ijabah. Bisa sama di dalam mau'idhah, tapi berbeda di dalam inabah. Sama dalam hal ilmiah, tapi beda di dalam hal manfaat. Dungane iso padha, tapi mandine beda. Halo? Halo? Sama-sama airnya, nilai dan harganya bisa berbeda. Gratis. Kode-kode omongane lho regane beda. Bocah sing bengok-bengok iki. Kongkon ngomong 4 jam ora nganggo mandek. Ora ono sing gelem bayari. Ora ono hasilé babar pisan. Mbok dheweke nek ngomong nganti muntung-muntung nganti menir 5 jam. Babar pisan ora ono hasilé. Tapi nek Anwar Zahid sak jam mundur sithik. Oke, omonganku iso mbok tiru. Wes, pidatoku ceramahku
persis tapi nek sing ngomong lambemu murah. Iso-iso ora payu. Lho nek pidatone nek dicontoh, sing ora kena dicontoh iki payune. Padha-padha Fatihah, ngapunten. Ayo kok ade jelas, atur menunggu Mbah Yai. Di Fatihah tok iso dadi wasilah warase penyakit. Tapi lek sing maca Fatihah lambene bocah iki. Wong nganti ngomong nganggo iki gede. Astagfirullah. Ini ngomong loro mentek-mentek suwe guyoke wong. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waluh, ora mari tambah abot. Disebutke waras. Kuwi ora perkara montrone sing mandi. Lesane wong iki lho sing mandi. Maka sama-sama hajinya, mabrurnya berbeda. Monggo alam Muhammad. Sama-sama jilbabannya, sholihahnya berbeda. Betul? Jilbabannya iso padha, tapi nilai sholihahnya berbeda. Sama-sama baca Qur'annya bisa berbeda kualitas. Ono sing maca Qur'an angen-angen sak maknane, ono sing maca Qur'an angen-angen sak manane. Oke, kok ayo bobek-bobek. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Itu soto pare apa? Kuwi jenenge maca Quran angen-angen sak mangane. Padha-padha tembang lirile. Iki nek sing nembangke jeneng Sunan Kalijaga mampu mengislamkan ribuan orang. Ditembangke langgam. Lirir lirir kandure wasumile. Ribuan orang masuk Islam. Tapi nek sing nembang cah kuwi. Nek abab. Makanya kalau sering gamel contoh, terima reneng-reneng nih, boleh Habib Syekh sing reneng-reneng. Habib Syekh ini terima ratusan ribu orang sok kompak. Habib Syekh cuma ayo ketiru Pak. Jal mereka besok mumet pasar. Enak ngubungi pasar kalau sambil ketemu mesti lawan edan. Astagfirullah. Ini sasabian ini diminta tak. Aku sange untuk duit. Ayo Bu, dengan langsung yang beri turut jalan aja. Anggap satu PP. Astagfirullah. Sehingga apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Yes. Alah. Karenanya menolak. Karenanya. Deh. Kita itu harus bisa menerjemah Iqra Bismi Rabbik minimal itu. Iqra dimensi intelektual, Bismi Rabbik dimensi spiritual. Gak ngerti. Nah, dunia pendidikan modern itu kebanyakan Iqra kurang Bismi Rabbik. Sementara pesantren-pesantren salah kakean Bismi Rabbik kurang Iqra-nya. Nah, bagaimana Iqra yang Bismi Rabbik,
bagaimana bismi rabbik yang Iqra insya Allah akan saya uraikan pada serial berikutnya. Burung cendrawasih hingga pikayu. Oke. Terima kasih. I love you. Itu yang pangapunten, pangapunten Gusudin, pangapunten. Kalau saja ini kepengen dari akan sampai paripurna, tapi kirakan harus enten tanggapan dulu ya. Dongane ngapunten, pandungane wis kadung lah nek kula niki wis kadung, tapi pun wis kadung wis pokok dilakoni ngoten mawon. Wis saged-sagede saestu kula nek ngapunipun pangapunten. Aku kamu merasa berat banget bisa sama aku. Sama kok, sebenarnya aku juga berat mau ninggalin kamu. Terutama ibu-ibu kalau pengen memandang aku dulu silahkan. Aduh. Udah, kalau udah diingat-ingat mudah-mudahan nanti malam kau bawa dalam mimpi indahnya. Dan paling larang itu sebelum nih, oke? Sebelumnya Bang Apunten sangat, makanya sing dongo ibu mawon. Saya sebelumnya ngapunten Bang Apunten, nyuwun dongo. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarungnya putih. Sarung mangga.